warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini masih dalam tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Ayo kita amati 2 gambar berikut. Yang satu, Edo yang membawa sepeda. Sedangkan yang satunya adalah ayah Edo yang membawa sepeda motor. Apa yang mereka lakukan? Kerja alat gerak mana yang membutuhkan banyak tenaga? Setelah itu, ayo setelah mengamati ilustrasi kedua gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Peristiwa atau objek apakah yang nampak kedua gambar di atas? Yang satu, objeknya yaitu Edo yang membawa sepeda. Dan yang kedua adalah ayah yang membawa sepeda motor. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Yang menyehatkan tentu bersepeda, karena dengan bersepeda, otot-otot pada tubuh akan bergerak dan akan membakar seluruh kalori, sehingga terjadinya kekuatan pada badan kita dan dapat mengurangi lemak-lemak yang tidak menyehatkan di tubuh. Nomor 3, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Tentu saja, karena seperti bersepeda, berjalan, berlari, itu langsung menggunakan otot-otot atau organ gerak pada manusia. Seperti di bawah ini, salah satu kegiatan yang disukai Benny pada saat hari libur adalah bersepeda, menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan sangat segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat ya? Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Makanya kita harus rajin berolahraga yang teratur untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Setelah mengayuh sepeda beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny sedang sekali, ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Ya Ben, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi, Bapak masih kekurangan orang yang memanen semua sayur
ini. Nah, sikap Benny adalah contoh yang perlu atau patut dicontoh oleh kita karena dia rela karena dia ikhlas membantu orang lain. Sekarang mari kita membaca. Di sini ada sebuah teks dengan judul bersepeda. Yuk kita simak baik-baik bacaan berikut dan nanti jawablah atau tentukanlah ide-ide pokok dari teks berikut. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendali. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya akan membawa efek-efek positif lain, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, bisa terhindar dan dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar berenergi setiap harinya. Setelah selesai membaca, kalian seperti tugas yang tulislah ide-ide pokok yang kalian baca tadi ke dalam tabel berikut. Bacalah secara bergantian agar kita bisa saling membantu menyimaknya. Setelah selesai membuat atau menyimpulkan cerita tadi ke dalam ide-ide pokoknya, cobalah sekarang tuliskan atau kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kemudian yang kedua, aku bersepeda pada sore hari. Dan aku bersepeda berkeliling desa. Sekarang kembangkan menjadi sebuah paragraf yang runtut dengan cerita yang jelas dan dengan sesuai ejaan yang disempurnakan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita renungkan bersama dengan melakukan aktivitas, kegiatan fisik, bergerak, berjalan, berlari, bersepeda dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita sehat dan hidup kita menjadi disiplin. Mengapa demikian? Ada kaitan dengan organ gerak manusia? Coba setelah menyimpulkannya, kita dapat menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.